Ada yang lain selain bekerja sama? Rukun. Wah, tetap. Oke, kita lanjut nih. Ceritakan pengalaman kalian tentang berkelompok. Gimana nih pengalamannya ketika berkelompok? Mungkin terakhir kali ya sebelum ujian ada tugas akhir yang berkelompok. Gimana tuh ceritain? Ada hal baik apa? Hal yang tidak mengenakan apa tentang berkelompok? Boleh diceritain nih. Ayo ceritakan pengalaman kalian tentang berkelompok. Nah, gimana nih pengalamannya dalam berkelompok? Terakhir berkelompok tentang apa? Boleh dibahas. Pusing terlalu banyak tangan yang ikut campur untuk satu pekerjaan. Sempet cekcok gara-gara beda pendapat. Wah, kayaknya pembagian pekerjaannya belum ini ya, belum disepakati nih. Boleh, bagus nih. Bisa jadi salah satu hal yang bakal dibahas nih di materi kali ini. Oke, ada lagi? Yuk, pengalaman kalian tentang berkelompok, apapun itu. Boleh berkelompok di luar sekolah juga. Siapa tahu ada yang ikut organisasi ataupun kegiatan yang tentang berkelompok, boleh diceritain. Nah, ini dulu waktu semester satu ada tugas bahasa Indonesia, ngerjain tugasnya berdua, padahal ada 6 orang, sisanya cuma numpang nama, padahal udah diajak buat bantuin, tapi nggak ada yang mau. Wah, ini harus segera ditindak nih. Di apa? Disimpan paling bawah nih kayaknya nih, yang sisanya nih. Yang ngerjain di paling atas, nah, gitu bisa biar ngebedain nantinya. Yuk, ada lagi? Satu responden lagi. Ayo, yang belum join boleh join ya. Ayo, ada lagi? Atau panjang nih ceritanya nih. Nah, ada kita next ya. Oke, nextnya nih, apa tantangan terbesar saat berkelompok? Nah, boleh nih. Tantangan terbesar dalam berkelompok.
Tadi pembagian tugas tadi bisa dimasukin tuh. Bagian tugasnya belum apa namanya tuh belum secara per orang atau yang lainnya yang diem belum dibagi mungkin tugasnya ngapain aja. Oke, harus debat sama atau sama nih, sama beda pendapat. Oh, sama kadang kalau ngasih saran atau masukan nggak didengar. Wah, perbedaan pendapat ada yang serius kerjanya, ada yang leha-leha. Ini tergantung individual juga ya berarti. Teman-teman bisa memposisikan nanti gimana baiknya setelah mengikuti materi dari Kak Malik. Oke, mungkin sekian dulu ya dari interaktifnya. Kita kembali ke Kak Malik untuk pembahasan materinya. Oke, mantap. Thank you Kak Gani. Udah makin kegambar ya sama teman-teman problematika dalam berkelompok tuh seperti itu ternyata ya memang banyak menguji ini ya kesabaran hati teman-teman gitu. Oke, sekarang kita mulai diskusi ya teman-teman terkait dengan gimana sih sebenarnya cara berkelompok yang asik lah gitu ya, yang bisa sama saling menyenangkan satu sama lain kayak gitu dan bisa kerjaannya juga lebih efektif gitu kan, lebih efisien gitu, nggak cuman satu dua orang doang yang kerja gitu. Oke, nah ini untuk chapter 4 ini kita mentoring terkait build your team teman-teman, cara berkelompok dan membangun tim yang solid gitu ya. Dan berbicara terkait ngebangun kelompok atau tim gitu ya, itu nggak sekedar kita bikin kelompok belajar aja gitu di sekolah. Nah ini ilmunya teman-teman bakal kepake nanti ketika teman-teman kuliah atau bekerja, pasti teman-teman tuh akan berkelompok gitu atau berjejaring atau bekerja sama dengan orang lain gitu ya dalam sebuah tim di perusahaan atau tim di kampus gitu, bikin sebuah penelitian dan sebagainya. Itu akan sangat kepake sekali teman-teman, makanya selamat buat teman-teman yang hari ini bisa langsung gitu ya kita belajar bareng-bareng terkait gimana sih ngebangun tim yang asik gitu, yang solid gitu ya. Oke, nah ini dimulai dari berkelompok gitu ya. Apa sih definisinya gitu berkelompok? Nah, kalau secara definisi berkelompok ini adalah proses di mana individu dengan tujuan atau kepentingan yang sama berkumpul untuk bekerja sama, kemudian saling mendukung dan mencapai sasaran bersama gitu ya. Jadi benar-benar garis utamanya adalah ya bersama-sama gitu, punya tujuan yang sama, tujuan berkumpul yang sama gitu ya, saling ngedukung semuanya satu sama lain gitu, dan mencapai sasaran bersama gitu ya, nggak cuma satu dua orang aja gitu. Nah ini kan contohnya tadi teman-teman juga udah pada tahu gitu, kelompok belajar di sekolah atau tim olahraga itu juga kan berkelompok gitu ya, sebuah tim gitu, itu salah satu contohnya juga gitu teman-teman. Oke, nah ini terus tujuan berkelompok itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, yang pertama itu adalah mencapai tujuan lebih efektif dibanding individu, teman-teman. Kenapa ada berkelompok gitu ya, ada sebuah tim. Itu tuh yang memang itu harus dikerjakan bareng-bareng gitu, nggak bisa dikerjakan oleh satu orang aja gitu. Sebuah tujuan atau project atau apapun lah gitu ya, pekerjaan yang memang itu tuh harus dilakukan oleh secara bersama-sama gitu. Kemudian yang kedua, saling melengkapi kemampuan dan sumber daya, karena kita semua itu sebagai makhluk sosial pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu, punya potensi yang berbeda antara si A, si B, si C semua. Dan ketika potensi-potensi yang berbeda tersebut itu digabungkan dalam sebuah kelompok gitu ya, atau sebuah tim, kemudian itu harmonis dan bagus, nah itu akan menjadi sangat bagus gitu untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya, baik tujuan bisnis, tujuan akademis, atau tujuan apapun lah seperti itu. Kemudian meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah gitu. Nah, ketika kita berkelompok tuh kan kita berdiskusi gitu. Tadi ada yang bilang berdebat gitu ya. Nggak apa-apa sebenarnya berdebat dalam konteks yang ya kita berdebat tuh ada konteksnya lah. Konteks yang memang dibahas bareng-bareng, punya tujuan bareng-bareng demi kebaikan bareng-bareng gitu. Bukan cuma debat kusir yang hanya dalam tanda petik menjatuhkan satu sama lain gitu ya. Cuman ngeceh-ngeceh satu sama lain, bukan seperti itu. Tapi debat yang memang berkualitas, yang punya tujuan yang jelas gitu ya. Nah ini juga akan ngasah kreativitas teman-teman tuh dalam berpikir secara bareng sama-sama gitu ya. Karena kan
akan bertukar pikiran, tukar gagasan, tukar pendapat seperti tadi yang disampaikan gitu ya. Ketika kita saling menyampaikan pendapat, kita menghargai pendapat orang lain, kita juga insya Allah akan dihargai juga sama orang lain gitu ya. Kita mengapresiasi pendapat orang lain gitu. Kemudian pemecahan masalah, problem solving juga ini teman-teman skillnya akan keuji nih ketika teman-teman tuh bisa berkelompok, bisa membangun tim yang bagus gitu. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Nah, ini juga penting teman-teman. Sebagai manusia yang makhluk gitu ya, manusia yang benar-benar manusia gitu ya, kita harus punya rasa empati gitu, rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, saling mengapresiasi, saling mendengarkan gitu ya. Nah, itu penting banget juga dalam sebuah kelompok gitu, sehingga kebersamaan dan solidaritasnya itu akan kuat di sebuah tim atau kelompok tersebut gitu teman-teman. Jadi berkelompok ini juga melatih tanggung jawab, kemudian toleransi gitu ya, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan ide, pikiran dan sebagainya, empati, dan juga yang merupakan nilai karakter penting gitu ya. Kita tuh harus punya empati yang bagus lah sebagai orang yang memang pengen berhasil nih suatu saat gitu ya. Kalau kita empatinya kurang, bisa aja kita berhasil, tapi kita akan dalam tanda petik lebih banyak tidak disukai oleh orang lain gitu ya, atau lebih banyak dikira sombong dan sebagainya lah kayak gitu. Nah, kemudian prinsip dasar berkelompok ini teman-teman ada 5 prinsipnya, dan ada kondisi idealnya seperti apa gitu. Yang pertama prinsipnya adalah tujuan yang jelas gitu. Nah, ini kondisi idealnya semua anggota tuh memahami arah dan sasaran. Sebenarnya kita berkelompok tuh mau ngapain sih gitu? Apakah mau presentasi di kelas gitu kan? Apakah mau bikin apa namanya proposal untuk lomba bisnis misalkan, atau untuk lomba-lomba hal lainnya, atau untuk apa gitu? Atau untuk ngebangun sebuah tim olahraga, tim basket, tim sepak bola dan sebagainya. Ini harus jelas dulu nih, harus clear di awal, tujuan yang jelas gitu ya. Dan semua anggota tuh harus paham arah dan sasarannya tuh kemana gitu. Kemudian yang kedua, peran yang seimbang. Jadi setiap anggota itu memiliki tugas yang sesuai gitu. Sesuai dengan kapasitasnya, dengan kompetensinya, dengan kemampuan berpikirnya, kemampuan komunikasinya, kemampuan-kemampuan lainnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh misalkan kita diamanahi atau ditunjuk langsung nih jadi ketua kelompok, langsung main nunjuk-nunjuk aja gitu. Kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini, tapi tanpa bertanya dulu, kamu sebenarnya potensinya apa gitu. Kamu senangnya ngerjain apa? Kamu apa namanya? Kemampuannya lebih condong di mana gitu. Nah, ketika kita tanya dulu semuanya, kita ada list pekerjaannya itu apa aja gitu ya, to-do listnya apa aja. Nah, ini kita bagi nih, oh siapa yang mau megang ini, siapa yang mau ngerjain ini, siapa yang mau ngerjain ini. Jadi itu tuh akan lebih tepat sasaran gitu. Ngerjainnya tuh akan seimbang nanti pembagian porsi pekerjaannya gitu. Nggak akan lagi nanti cuman satu orang doang yang ngerjain semuanya, yang lainnya numpang nama doang. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kemudian komunikasi secara terbuka. Nah, ini informasi mengalir lancar tanpa hambatan. Jadi ketika dalam diskusi sebuah kelompok tuh ada yang no respon, slow respon gitu ya, atau yang apatis gitu, yang susah banget diajak komunikasinya. Nah, ini harus dicari solusinya seperti apa gitu. Apakah memang harus dilakukan pendekatan yang lebih personal gitu ya oleh ketua kelompoknya. Misal, kenapa sih kok kamu slow respon dan sebagainya? Ini kan kita kerja bareng-bareng nih, kelompok bareng-bareng. Jadi semuanya harus kontribusi, harus komunikasi dengan baik gitu ya, tanpa ada hambatan. Ketika ada hambatan ya semua harus cari solusinya. Apa solusinya? Apakah solusi yang manisnya yaitu tadi dilakukan pendekatan secara personal yang baik-baik gitu ya, atau solusinya ya udah pahit-pahitan aja. Ketika kamu apatis, kamu nggak aktif, ya udah keluar dari kelompok saya. Gitu aja gitu, pahit-pahitan di awal gitu kan, nggak usah dapat apapun, nanti nggak akan dapat nilai dan apapun gitu. Ketika guru, kamu kelompok saya mbak, bilang aja bukan gitu, karena dia nggak ada kerjaannya gitu, kasarnya gitu. Itu juga dikomunikasikan di awal gitu ya, disetujui, disepakati di awal. Kemudian kepercayaan dan rasa hormat ini sangat penting juga teman-teman. Jadi semua anggota tuh saling menghargai gitu. Ketika ada yang kasih pendapat, apresiasi dulu pendapatnya, walaupun kita nggak setuju gitu ya. Walaupun kadang kayak kita berpikir, ih dia mah pendapatnya kayak nggak perlu gitu, kayak apa sih gitu. Tapi nggak apa-apa, apresiasi dulu apapun yang mereka utarakan, yang mereka sampaikan, apresiasi dulu. Oh keren nih pendapatnya gini gini gini. Tapi akan lebih baik begini gitu. Jadi setelah diapresiasi, baru dikasih solusi yang lain atau penawaran ide yang lain yang memang bisa lebih logik, lebih baik dari pendapat dia gitu. Dan itu disampaikan dengan yang asik, yang nyaman gitu ya, saling menghargai lah kayak gitu. Jadi jangan sampai, ih naon sih kayak gitu, langsung
langsung direndahkan tuh jangan gitu ya. Nanti itu juga akan ngaruh ke psikologis tim kamu atau tim yang lainnya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian evaluasi secara berkala gitu. Kelompok ini menilai progres secara rutin. Misalkan ada presentasi nih minggu depan, hari ini ngumpul bareng, dibagi kelompok, dibagi tugas masing-masing. Nah, besok, lusa itu tuh terus diprogres, diupdate progresnya sama ketua kelompoknya gitu ya. Ditanya di grup ini gimana progresnya, udah sampai mana kayak gitu. Jadi ketika ada yang terhambat tuh bisa saling bantu. Oh, ini susahnya di mana? Kamu kendalanya apa? Kan kita nggak ada yang tahu juga gitu. Misalkan ada masalah eksternal, nggak ada jaringan, atau misalkan lagi mati lampu dan sebagainya, atau misalkan ada kecelakaan atau apapun lah hal-hal pahit lainnya gitu ya yang di luar prediksi kita, di luar kendali kita. Nah, itu kan harus tetap terus dipantau, diupdate lah, di follow up progresnya seperti itu. Nah, ini jadi berkelompok tuh seperti tim sepak bola teman-teman kalau diibaratin mah gitu ya. Bukan diibaratin, memang seperti tim sepak bola gitu salah satu contohnya. Ini ada kiper, ada striker, ada gelandang. Nah, semua tuh harus saling ngelengkapin agar tim tuh bisa menang gitu. Itu kan potensinya beda-beda. Ada yang jago di ngejaga gawang, ada yang jago jadi back gitu ya. Ada yang jago larinya cepat di sayap gitu. Ada striker untuk mencetak gol gitu. Dan itu nggak akan bisa sendiri. Semua harus saling ngelengkapin, saling berbagi peran seperti itu sehingga dia bisa menang gitu ya, kayak gitu, dan mencapai tujuan bersama seperti itu. Nah, kemudian ini hal-hal penting saat berkelompok teman-teman. Yang pertama, dalam ngebangun tim gitu ya, bisa dengan metode random atau acak gitu. Ini teknisnya anggota dipilih secara acak, misalkan dikocok nama-namanya kayak gitu ya. Nah, kemudian itu bisa menjadi salah satu cara untuk membangun sebuah tim. Nah, ini dampaknya meningkatkan keberagaman ide gitu ya, karena kita nggak tahu siapa yang akan jadi kelompok kita, ya kita bakal kenal di saat itu juga gitu. Atau kalaupun udah kenal sebelumnya, kita bakal lebih beragam lah nanti, apa namanya, bakal banyak kejutan-kejutan lah, baik dari sesi pendapatnya atau komunikasinya dan sebagainya. Kemudian berdasarkan minat atau keahlian. Nah, ini mah kita yang memang mencari tim tuh benar-benar kita lihat nih, oh si A karakternya gini, minatnya seperti ini, keahliannya ini. Nah, ini kita pilih ini jadi tim saya kayak gitu. Ini mah teknisnya anggota dipilih berdasarkan kemampuan atau minatnya gitu ya. Dengan tujuan kita tuh mau apa sih? Kita cari orang-orang yang memang cocok dengan kita gitu, dengan tim kita. Nah, ini nanti dampaknya hasil kerja tuh bisa lebih fokus dan sesuai skill yang memang diperlukan seperti gitu ya. Kemudian nominal grup teknik atau tiap anggota menulis ide lalu dibahas dan dipilih bersama gitu. Nah, ini efektif untuk menghindari dominasi individu tertentu. Ini mah metode yang memang digunakan untuk kita pengen tahu isi kepala teman-teman kita itu seperti apa gitu. Nah, nanti dari situ kita cocokin tuh satu persatu gitu kan, dibangun sebuah tim hasil dari gagasan-gagasan yang udah dikumpulkan seperti itu. Kemudian brainstorming. Nah, ini semua anggota bebas menyampaikan ide teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah kebentuk nih kelompoknya, ngumpul bareng-bareng, semua harus menyampaikan nih ide-idenya seperti apa untuk mencapai tujuan kelompok tersebut gitu ya. Dan itu semua harus menyampaikan gitu. Jangan sampai ada yang diem gitu ya, diem-diem baik ngopi gitu. Tanya aja gitu. Pasti kok dia tuh ada yang ada di pikirannya gitu. Sampaikan gitu. Walaupun hal kecil, hal remeh, sampaikan aja gitu kan. Seperti itu. Karena bisa jadi hal kecil, hal remeh itu yang memang menjadi sesuatu yang penting juga gitu. Nah, ini untuk meningkatkan kreativitas kelompok dalam sebuah kelompok gitu ya. Jadi semuanya harus menyampaikan apa yang ada di pikiran semua anggota gitu. Kemudian diskusi kelompok kecil. Nah, ini kelompok misal kelompok besar dipecah jadi kelompok-kelompok kecil gitu ya. Kalau misalkan dalam sebuah sesi seminar atau pelatihan kayak gitu. Nah, ini untuk fokus dan interaksi lebih intens gitu ya. Udah seminar grup banyak, kemudian dibagi kelompok-kelompok kecil, diskusi-diskusi, kemudian presentasi. Nah, itu kan ada juga yang model seperti itu gitu ya. Atau rotasi jigsaw. Nah, ini anggota berpindah kelompok untuk saling bertukar pengetahuan. Nah, ini biasanya bisa dilakukan di sebuah perusahaan gitu ya. Dari si A dari departemen A gitu ya, pindah ke departemen B untuk pengetahui gimana sih di departemen B kerjaannya kayak gitu. Itu saling bertukar posisi, itu bisa banget kayak gitu. Atau di dalam sebuah kelompok belajar juga bisa. Oh, kamu misalkan bagian ngebahas sejarah, saya ngebahas budaya gitu. Nah, ini kita tukeran nih biar kita tahu juga kedua topik tersebut kayak gitu. Itu bisa banget. Nah, ini untuk meningkatkan pemahaman lintas topik gitu ya, atau lintas tadi lintas divisi, atau lintas fokus, lintas pemahaman kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini
tahapan berkelompok gitu ya dalam model Tuchman. Nah, ini model Tuchman tuh dalam sebuah penelitian ada gimana sih ngebangun berkelompok gitu ya. Nah, ini model yang kami pakai, model Tuchman berdasarkan penelitian atau riset gitu ya. Yang sudah terbukti yang pertama tahapannya adalah forming atau pembentukan seperti tadi kenalan, kemudian tentukan aturan dan tujuan. Nah, ini di awal tuh penting banget. Ketika kita udah kebentuk nih kelompoknya, ngumpul bareng, tentuin semuanya harus kenalan dulu, harus saling guyon dulu lah gitu kan, ngebangun koneksi dulu gitu, chemistry. Kemudian tentukan aturan dan tujuan bersama. Aturannya seperti apa gitu. Kalau misalkan ada yang nggak aktif, aturannya mau gimana nih di awal tuh disampaikan, disepakati gitu, pahit-pahitan aja. Kalau nggak aktif nggak masuk kelompok ya, wayahna tuh menang nilai gitu misalkan. Kalau misalkan kontribusinya kecil seperti apa gitu, apakah ditoleransi atau seperti apa itu disampaikan di awal, aturan kelompoknya seperti apa gitu kan. Di grup nih kita harus aktif, harus saling menjawab, harus saling responsif gitu. Ketika yang ada yang nggak aktif nggak jawab, misalkan ketika penilaiannya itu berdasarkan kontribusi atau grading kontribusi gitu ya misalkan, nah itu ada yang paling besar, ada yang menengah, ada yang kecil, itu disepakati gitu. Atau misalkan penilaiannya semua sama rata gitu ya berdasarkan pembagian job masing-masing, itu juga disepakati di awal tujuannya apa sih kayak gitu. Kemudian setelah pembentukan masuk ke storming atau pengujian. Nah, ini masa penyesuaian atau potensi konflik mulai muncul nih, seperti tadi disampaikan perbedaan pendapat gitu ya, ini mulai muncul. Kemudian perbedaan, ada ego-ego dari masing-masing gitu. Misalkan dalam penentuan sebuah jadwal, oh saya sibuk nih gini gini gini, oh saya juga sibuk ya, semua juga sibuk gitu. Tapi kan gimana caranya kita menyesuaikan gitu. Nah, disinilah diuji kekompakan teman-teman gitu ya. Potensi konflik akan muncul dan gimana kita menyiasati potensi-potensi konflik tersebut gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Konflik-konflik tersebut tuh nggak apa-apa, dijalanin aja dan itu akan ngebentuk teman-teman gitu, ngebentuk mental, pemahaman, toleransi teman-teman antar semua anggota tim kayak gitu. Kemudian masuk ke norming atau penyesuaian. Nah, ini mulai ada kesepakatan dan kebiasaan kerja gitu. Udah disepakati gitu ya, jadwalnya seperti apa, job desk-nya apa aja antar masing-masing kelompok. Terus kebiasaan kerjaannya gimana, apakah dikerjakan masing-masing di rumah atau di perpustakaan bareng-bareng gitu, atau misalkan di rumah siapa bareng-bareng, atau di cafe, di coffee shop, itu bisa juga, itu disepakati gitu ya. Kemudian performing atau kinerja. Nah, ini kelompok bekerja produktif sesuai tujuan yang memang udah disepakati bersama. Udah ini mah digas gitu ya, dikerjain semua job desk masing-masing. Kemudian adjourning atau pembubaran. Nah, ini untuk kelompok yang menyelesaikan tugas dan evaluasi hasil. Kalau memang kelompok tersebut hanya dilakukan secara tentatif gitu ya, atau hanya ya untuk keperluan tugas aja gitu. Setelah itu kan dievaluasi tuh tugasnya seperti apa, beresnya seperti apa gitu kan, apa yang harus ditingkatkan selanjutnya dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya ini keterampilan penting dalam berkelompok. Yang pertama itu komunikasi interpersonal, teman-teman. Ini meliputi mendengar dan berbicara secara efektif gitu ya. Jadi kita harus bisa juga mendengarkan dengan baik, kemudian berbicara dengan efektif, nggak bertele-tele gitu, nggak mutar-mutar, tapi langsung aja to the point gitu ya, atau jelas gitu. Sebenarnya maksudnya apa kayak gitu. Kemudian kepemimpinan dan manajemen waktu ini juga sangat penting bagi semua anggota tim, harus punya skill kepemimpinan dan manajemen waktu ini gitu, sehingga bisa saling efektif lah kerjaannya, saling menghargai waktu satu sama lain. Kemudian keterampilan kolaborasi atau berbagi tugas gitu ya, saling bantu juga. Ketika ada tim kita, teman kita yang lemah gitu ya di bagian ini, kita bantu, kita support, kerjain bareng-bareng gitu, nggak apa-apa, kita saling bantu juga gitu ya. Ketika ada yang kurang, kita maksimalin bareng-bareng gitu. Jangan sampai ada yang lama di situ, biarin aja dia kerjaan dia gitu, jangan kayak gitu, tapi ya udah bareng-bareng bantu gitu kan, saling gitu. Kemudian problem solving dan pengambilan keputusan bersama. Nah, ini juga penting, meningkatkan kualitas kemampuan untuk problem solving, kemudian pengambilan keputusan, decision making gitu ya, bersama-sama berdiskusi kayak gitu. Dan empati dan resolusi konflik. Nah, ini tadi manajemen konfliknya seperti apa, solusinya seperti apa gitu ya, ketika ada hal-hal yang memang perlu perdebatan lah, perlu diskusi yang lebih tajam, lebih dalam kayak gitu. Nah, ini contohnya problem solving itu dalam memutuskan cara mengatasi konflik jadwal kelompok misalkan. Itu kan pasti berbeda-beda kesibukan masing-masing. Nah, ini gimana sih pengatasi masalah tersebut gitu kan, sehingga semua bisa sepakat, bisa sama-sama nyaman gitu dengan jadwal yang memang sudah disepakati bersama seperti itu. Kemudian ini tips agar kelompok kita tuh bisa efektif gitu ya.
Yang pertama, tentukan indikator keberhasilan yang jelas, teman-teman. Itu tadi, misalkan ngerjain presentasi, apa sih indikator keberhasilannya? Misalkan sudah terdapat gambarnya, videonya, kemudian deskripsinya dan sebagainya kayak gitu. Kemudian hormati perbedaan dan keragaman anggota, gitu kan? Perbedaan pendapat itu saling menghormatin, perbedaan gagasan, ide dan sebagainya. Kemudian gunakan teknologi nih untuk koordinasi. Misalkan kalau teman-teman pernah dengan aplikasi Trello, mungkin belum pernah ya, karena kebanyakan Trello ini digunakan oleh mahasiswa, kemudian oleh akademisi di tingkatan setelah SMA lah, atau oleh sebuah perusahaan. Dan kalaupun teman-teman mau nyoba aplikasi Trello, bisa juga ini untuk manajemen tugas teman-teman. Dan itu sangat enak pembagian tugasnya di Trello ini gitu. Setelah ini teman-teman mungkin bisa kepoin aplikasi ini seperti apa, dan itu teman-teman bisa lebih maju lebih awal lah dibanding teman-teman yang lain ketika teman-teman paham gimana ngegunain aplikasi si Trello ini. Kemudian Google Drive, kalau Google Drive mah mungkin udah pada paham lah ya, udah sering pakai juga di sekolah. WhatsApp juga untuk koordinasi gitu ya. Kemudian berikan apresiasi pada setiap anggota seperti tadi, ketika ada pendapat apresiasi dulu. Ketika beres kerjaannya apresiasi, berikan selamat gitu ya. Kalaupun lebih tingkatan lebih tinggi apresiasinya, kasih beng-beng lah gitu, kasih makanan, kasih coklat gitu. Itu kalau sebagai ketua kelompok, teman-teman dapat amanah ketua kelompok, skill mengapresiasi anggota tim ini sangat penting juga gitu, sehingga teman-teman yang lainnya tuh bisa nyaman gitu dipimpin oleh kalian gitu ya. Kemudian evaluasi hasil dan proses secara terbuka gitu kan. Nah, ketika proses evaluasi banyak terjadi di kalangan siswa, mahasiswa, komunitas, itu tuh nggak fokus ke benar-benar evaluasi gitu ya, memperbaiki program, memperbaiki kesalahan, tapi lebih banyak dalam tanda petik yang menjatuhkan sama satu sama lain gitu. Nah, ini jangan sampai teman-teman terjadi di teman-teman gitu. Malah, oh si ini kerjanya nggak bener nih gini-gini, jangan sampai ke situ. Tapi fokus bukan ke orangnya, tapi ke kerjaannya gitu ya, ke objek pekerjaannya apa yang harus dievaluasi gitu. Jangan saling menjatuhkan lah sebisa mungkin gitu ya. Oke, nah ini jadi berkelompok tuh atau ngebangun sebuah tim tuh bukan sekedar berkumpul teman-teman, tapi ngebangun sistem kerja kerjasama, komunikasi dan pembagian peran yang efektif gitu ya, seperti udah saya disampaikan tadi. Dengan metode yang tepat, kelompok atau tim akan lebih mudah mencapai tujuan bersama gitu. Ketika semua itu udah clear semua, insya Allah gitu ngerjain semua itu bakal enjoy gitu, bakal nyaman dan bakal bisa lebih cepat mencapai tujuan bersama. Begitu teman-teman untuk sharing pemateriannya dari Kamalik. Sekarang kita interaktif lagi ya, teman-teman yang mau diskusi, mau sharing gimana sih pahit-pahitnya, pahit manis berkelompok di sekolah. Boleh sharing-sharing kita bareng-bareng, nanti sama Kak Gani juga di open lagi Mentimeternya. Silakan. Wah, materinya daging sekali ya teman-teman dari Kak Malik. Kita coba tanya jawab dulu nih. Barangkali ada yang masih belum paham terkait dengan cara berkelompok dan terkait metode-metodenya boleh dipertanyakan. Silakan teman-teman. Yang belum join boleh join lagi ya. Yuk, kira-kira nih. Atau mau diskusi boleh tanya jawab atau diskusi silakan. Tanyanya kira-kira. Yuk, silakan teman-teman sharing ya. Eh, Latih lagi kemampuan untuk menyampaikan pendapat teman-teman atau bertanya, atau mau cerita-cerita, Kak saya sebel banget gini-gini gini, boleh keluhan juga nggak apa-apa, kita diskusi aja bareng-bareng gitu. Hmm.
Yuk, atau misalkan cukup jelas juga boleh sampaikan aja di sini. Cukup jelas Kak gitu ya. Atau Kak tadi kecepatan nih di bagian yang mana nanti minta dijelasin lagi boleh. Ketik aja di situ ya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya gimana nih? Apa yang mau ditanyain atau ada apa nah tuh kondisi tertentu yang perlu ditanyain silakan. Ayo, ada? Atau semuanya coba open mic kita pengen denger nih suara teman-teman semua. Saut-sautan aja. Weh, mantap, siap. Ah, Lagi sibuk apa aja nih teman-teman semua? Coba boleh open mic? Nggak apa-apa, nggak usah open cam. nah, ada yang bertanya nih, Kak, gimana kalau kita berkelompok sama seseorang orang itu tuh cuman mau berkelompok sama teman dekatnya aja. Jadi kalau sekelompoknya sama yang bukan teman dekatnya, dia tuh nggak mau berkontribusi penuh gitu. Oke, wah ini case baru nih. Kita baru dengar cerita seperti ini gitu ya dari batch-batch yang sebelumnya menarik juga nih. Ketika seperti ini, itu tadi teman-teman, jadi eh, harus disepakati di awal gitu ya. Di awal tuh disepakati, dibicarakan ketika kebentuk gitu ya kelompok tersebut tuh disampaikan seperti apa kontribusinya, pembagian tugasnya seperti apa, dan konsekuensinya seperti apa kalau misalkan ngerjainnya cuma dikit atau kontribusinya cuma dikit, apakah misalkan bisa disampaikan ke guru yang bersangkutan untuk pengurangan nilai atau seperti apa gitu. Jadi benar-benar hal-hal yang kayak gini tuh diantisipasi di awal gitu. Jangan sampai ketika kelompok udah berjalan, udah ngerjain, tapi malah jadi omongan di belakang gitu ya. Jadi gosip-gosip di belakang, si Eta mah cenah ngerjainnya teh nggak semangat kalau sama kita mah gitu, pengennya sama teman jaketnya doang. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi benar-benar disepakati di awal gimana kontribusinya, eh, apa job desknya apa aja dan sebagainya dan konsekuensinya apa kayak gitu. Itu benar-benar disampaikan di awal gitu, disepakati di awal semua bareng-bareng gitu. Gitu ya. Jadi memang proses penyesuaian di awal itu sangat penting untuk kesepakatan-kesepakatan hal yang seperti ini gitu. Kontribusinya, job desk-nya, konsekuensinya. Nah, ini tuh disiasati di situ gitu ya. Begitu. Semoga paham ya untuk yang bertanya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Dipersilakan. Atau mau cerita-cerita sekarang di sekolah lagi pada sibuk ngapain? Boleh nih setelah ujian, Boleh apakah nih. apakah bebas kalian atau gimana gitu? Karena ngaruh juga nih untuk EC selanjutnya. Kita gimana pembagiannya gitu ya. Takutnya kan barangnya udah dikirim, produknya udah dikirim, kaliannya udah nggak ada di sekolah lagi pada libur kan kita nggak tahu. Boleh sharing-sharing teman-teman kesibukan di sekolahnya seperti apa. Boleh diketik, boleh di voice gitu ya, di open mic, silahkan. Atau sambil tanya-tanya lagi yang tadi kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan, boleh ditanyakan lagi follow up questionnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kita tarik kesimpulan nih. Setelah diskusi tadi, apa yang teman-teman bisa simpulkan tentang berkelompok? Apakah jadi sudah tercerahkan bagaimana cara berkelompoknya, terkait dengan metode-metodenya, tips and triknya?
Ayo kita coba susun ulang lagi nih apa yang telah dipelajari terkait dengan cara berkelompok. Ayo dipersilakan. Kalian cara menentukan kelompok lebih suka yang mana? Ditentukan oleh guru atau dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman nih? Ada apa tadi metodenya? Oke, ada nih. Menurut aku berkelompok itu kayak sebuah tim yang memiliki tujuan yang sama dan punya keahlian masing-masing. Jadi pas gitu kerjaan sama keahliannya. Oke, jadi mampu yang memetakan nantinya kalau udah berkelompok, si itu bisa apa, si itu bisa apa. Nah, nanti dibagi tuh tugasnya sesuai dengan keahliannya. Oke, keren. Yuk, ada lagi. Apa yang teman-teman udah bisa simpulkan nih dari apa namanya tuh cara berkelompok. Oke, bagus ya. Yuk, coba disampaikan apa yang udah menjadi pemahaman teman-teman ya, apa yang ada di kepala teman-teman sampaikan. Nggak usah malu Oh, open atau mic boleh. mm-mm, open mic juga boleh. Oh, jadi gini Kak, yang aku simpulannya, misalkan satu kata Kak, kelompok mah ini gitu, boleh. Silahkan, biar nggak kosong ini masa cuma satu orang yang jawab. Pasti ada di pikiran teman-teman, ada, tinggal diketik aja gitu ya. Biar ada rekam jejak nih, oh pada aktif nih pertemuan ini gitu. Oke, orang-orang yang memiliki keahlian berbeda bisa menjadi satu kelompok untuk tujuan yang sama. Dalam berkelompok pasti ada banyak pendapat dari tiap orang. Pekerjaan bisa jadi lebih cepat dan dengan bantuan banyak orang. Oke, sepertinya sudah pada paham ya cara berkelompok nanti bisa diterapkan nih untuk semester ke depannya. Semoga bisa menjadi kelompok yang terbaik ya, teman-teman. Amin. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin seperti itu ya teman-teman. Silakan dinilai, kemudian silakan untuk apa nah tuh aktifkan camnya kita foto untuk sesi absensi nantinya. Oke, silakan teman-teman boleh tampilkan kameranya, kita foto bareng. Yuk, boleh. Silakan di apa aktifkan videonya, kameranya.